Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Iya. Apa kabarnya anak-anak kelas 9? Sehat? Iya. Terima kasih kalian sudah bisa hadir di kelas online kita menggunakan Google Meet ya. Alhamdulillah kita diberikan kemudahan dalam segi jaringan, bukannya kesehatan, dan kita juga kalian mungkin teman-teman kalian yang lain sinyalnya jelek gitu kan, mungkin juga nggak ada internet. Nah, suara ibu putus-putus. Karena sinyal kali ya, jadinya putus-putus ya. Sudah jelas suara ibu? Banyak suara burung, iya nggak apa-apa. Yaudah, hari ini ibu akan mempresentasikan sebentar ya. Ini ibu presentasikan dulu. Nah, materi kita hari ini kelihatan nggak? Kelihatan? Ya, kita akan membahas materi bioteknologi ya. Nah, tapi sebelum membahas materi ini, kita akan buat kesepakatan kelas dulu biar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Kira-kira siapa yang membuat kesepakatan kelas? Ada yang punya usul bagaimana biar kelas kita hari ini berjalan dengan tertib? Nanti kita akan melakukan diskusi juga. Ada usulan? Yang pertama, ayo ada yang usul. Kenapa? Disiplin. Disiplin dan apa nih? Suara ibu putus-putus. Disiplin apa nih? Oh iya, sebelum belajar berdoa dulu. Sebelum belajar berdoa. Terus apa lagi sepakatannya? Ini semuanya setuju? Setuju. Yang kedua apa lagi tadi ada disiplin. Disiplin dalam apa? Dalam waktu pengerjaan ya. Terus mungkin yang ketiga ini ya. Menampil apa? Tidak meninggalkan kelas. Tujuh ini saat berlangsung. Mungkin ini juga kali ya, nanti pada saat pemaparan kan, pada saat pemaparan atau pada saat pembelajaran videonya ditampilin, setuju nggak? Pada saat pembelajaran, kecuali memang yang sinyalnya jelek ya, video kalian dibuka ya, setuju? Kemudian aktif pada saat diskusi ya, aktif mendengarkan dan berpartisipasi. Ada lagi nggak yang mau disepakati? Kalau tidak ada berarti cukup sekian ya. Nah sekarang kita masuk ke berdoa dulu. Silakan dipimpin sama Vicky deh. Ada Vicky kedengaran? Kenapa? Sama sih ibu, jadi koneksi jaringan Anda terputus. Ih. Oh. Iya sih bener. Beginilah resikonya kalau kita lagi online ya. Sudah, tadi kita udah membuat kesepakatan kelas. Sekarang kedengaran jelas? Ya, silakan Pik. Ya, tadi silakan Piki untuk memimpin doa. Piki ada? Silakan mimpin doa bersama-sama ya. Udah selesai.
kita Ibu akan menampilkan dulu ya. Ini kesepakatan kelas kita, Ibu bacakan lagi. Sebelum kelihatan nggak tampilannya? Ya, sebelum belajar kita tadi sudah berdoa, disiplin dalam waktu pengerjaan, tidak meninggalkan kelas saat berlangsung. Pada saat pembelajaran videonya dibuka, aktif mendengarkan dan berpartisipasi saat diskusi. Nah, sekarang Ibu mau nanya, hari ini perasaan kalian bagaimana sih? Apakah kecewa, sedih, marah, atau bahagia? Bahagia semuanya, coba Ibu pengen lihat wajah bahagianya gimana. Alhamdulillah bahagia ya. Nah, biar kita nambah bahagia lagi, coba sekarang kita lakukan ini ya, teknik nafas dulu. Tarik nafas biar kitanya rileks, santai. Coba kalian duduk yang duduk, kemudian tarik napasnya cukup 3 kali. Kita tarik nafas pelan-pelan, hitungan sampai 7, tahan 8 kali hitungan, kemudian keluar. Tarik napas ya, aba-aba dulu ya, tarik napas, kemudian tahan hitungan 5, keluarkan hitungan 8. 3 kali kita lakukan, coba ya. Mulai. Tarik napas. Boleh tangannya diangkat. 1, 2, 3, 4, 5. Tahan, keluarkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik napas lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Kita tahan napasnya, kita keluarkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik napas lagi. Kita tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Keluarkan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah gimana perasaan, udah segar? Sudah. Sekarang kita nyanyi bareng-bareng dulu ya. Lagunya ini, mic-nya dibuka. Lagunya dinyanyikan dengan nada lagu Pelangi-Pelangi. Pelangi-Pelangi, ingat kan? Coba, suaranya keluarkan ya. Pelangi-Pelangi, gimana? Ku senang belajar. Coba dipimpin sama Indah deh. Ada Indah kan? Sama Ajril. Ajril mau nggak? Ya, yang bareng-bareng yuk. 1, 2, Indah ada Indah? Sok Indah. Kita mulai pelangi-pelangi dulu aja. Pelangi-pelangi gitu kan? Alangkah indahnya. 1, 2, 3. Yo Indah. Ya gitu. Ku senang belajar, belajar apa saja. Ku senang bertanya pada siapa saja. Ku senang berteman dengan semuanya. Belajar berteman buatku bahagia. Gitu dah. Yuk, 1, 2, 3. Semuanya dibuka ya mixnya ya. 1, 2, 3. Ku senang belajar. Belajar apa saja. Ku senang bertanya pada siapa saja. Ku senang berteman dengan semuanya. Belajar berteman buatku bahagia. Ya. Liriknya sangat bagus sekali ya. Jadi kita harus senang belajar apa saja. Senang bertanya pada siapa saja. Jadi kalau bertanya itu bukannya orang tidak pinter, tetapi dia malah pinter ya. Karena ada rasa ingin tahu yang tinggi. Ku senang berteman dengan siapa aja. Tidak memandang dia kaya, miskin, pintar atau bodoh. Belajar berteman buatku bahagia. Nah, kemudian di sini yang akan kita pelajari adalah pertama memahami konsep bioteknologi dan perannya dalam kehidupan manusia. Nanti kalian akan berbuat salah satu produk bioteknologi konvensional ini bersama dengan teman-teman kalian ya, berkelompok. Nah, indikatornya di sini menjelaskan prinsip dasar bioteknologi. Kita bisa menjelaskan perbedaan bioteknologi konvensional dan modern. Bisa mengidentifikasi peranan bioteknologi dalam berbagai bidang, pertanian, peternakan, dan sebagainya. Nanti kalian bisa memilih sesuai dengan minat kalian, apakah kalian mau menjelaskan tentang bioteknologi pertanian, peternakan, atau yang lain. Dan yang keempat, bisa mengidentifikasi sumber daya agen bioteknologi dalam produk yang dihasilkan. Ini, nah sekarang bioteknologi. Bioteknologi ya, di sini kita persepsi dulu. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini gambar apa? Singkong ya.
Singkong. Ini gambar apa yang pertama? Singkong bisa diolah ternyata menjadi tape. Ini ada susu. Susu bisa diolah menjadi yogurt. Ada nggak perbedaan atau antara produk pertama yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan? Beda. Siapa yang mau menjelaskan bedanya di mana? Ya, Indah, apa Indah? Iya, iya, iya betul. Oh iya, bagus sekali baca sehingga semuanya sudah bisa. Tadi Ajil katanya mau menambahkan. Ajil apa? Coba kamu lihat perbedaan dari warnanya, teksturnya ada beda. Beda bu. Ya bedanya apa Ajril? Asli bu. Beda dari warna kuning. Ya singkong warnanya kuning, tiba-tiba warnanya tape menjadi kuning, putih jadi kuning. Terus apa lagi? Yogurt menjadi agak masam-masam. Ya rasanya menjadi asam. Jadi ada perubahan ya, perubahan warna, perubahan apa lagi? Rasa, aromanya, aromanya Aroma berubah. ya aromanya juga berubah ya itu. Nah produk ini adalah contoh dari bioteknologi. Ada tape, ada nata de coco. Nah apa sih bioteknologi itu? Nah bioteknologi kan terdiri dari dua suku kata. Ada bio itu artinya hidup. Teknologi itu cara atau alat untuk memudahkan manusia. Nah, bioteknologi apa? Penggunaan organisme untuk membuat satu produk atau jasa sehingga dapat mensejahterakan manusia. Ya, betul. Nah, jenis bioteknologi itu ada dua. Ada yang konvensional, ada yang modern. Kalau yang konvensional memanfaatkan mikroorganisme secara langsung dan melibatkan proses fermentasi kayak tadi tape sama yogurt, itu konvensional. Kalau yang modern, melibatkan prinsip biokimia, biologi molekuler dan rekayasa genetika. Nah, Ibu sudah memberikan pada kalian di situ link absen ya. Silakan di absen nanti di chat. Udah Ibu ada pada kemudian nah sekarang tugasnya kalian kan udah punya Ibu udah punya video tuh di YouTube, udah Ibu kirim. Boleh kalian yang suka nonton video, boleh kalian menonton video Ibu ya, nanti linknya Ibu kasihkan di chat juga. Ini link videonya Ibu yang udah buat, kalian boleh tonton. Atau kalian yang sukanya membaca, boleh juga buka buku siswanya ya, kalian pelajari. Nanti kita bagi-bagi saja tentang bioteknologi konvensional dulu yang kita bahas ya. Untuk yang modern nanti di pertemuan berikutnya saja. Nah, Nah, Ibu kirim nih kalau yang mau menonton videonya. Nah, silahkan. Ini capsoknya gede. Silahkan kalian pelajari video. Nggak ada paket bu. Oh nggak ada paket, yang ada. Kalau nggak ada paket berarti kalian ini aja baca bukunya. Bioteknologi konvensional atau baca buku siswa. Nih buku siswanya ini ya. Jangan yang modul. Buku siswa yang ada ini ada di halaman berapa? Belum ketukar bu. Oh, yang ini ada di halaman yang belum ketukar berarti 52. Boleh di internet juga kamu cari lah tentang bioteknologi konvensional. Halaman 52 ya. Silakan dipelajari. Nanti Ibu kasih di sini kan ada nih bioteknologi dan perkembangannya, ada bioteknologi
pangan. Bioteknologi pangan itu ada tapai, ada bioteknologi yogurt, ada yang ketiganya keju, keempatnya tempe, ada roti, ada kecap. Nah, yang kedua bioteknologi pertanian. Silahkan, siapa yang mau bioteknologi pangan yang mau menjelaskannya? Muhammad Ilham. Udah Bu. Indah. Muhammad Ilham. Ini kan banyak. Selain Indah ada siapa lagi yang mau menjelaskan? Bu Harili mau menjelasin. Oh. Ya, nanti yang pada saat temannya menjelaskan kalian menyimak ya. Nanti kita bikin rangkumannya. Yang bioteknologi pertanian siapa yang mau menjelaskannya? Adit. Nopri Bu, Nopri. Nggak usah bercanda. Siapa yang mau? Harili Tabuta ngomongnya doang Bu. Adel mau apa Adel? Ya Bu, Adit. Adel siap? Siap, Adel. Adel mic-nya nggak di ini. Apa ya? Apa mau yang peternakan? Udah Bu, Vicky aja Bu. Ya. Ya Bu, Kiki. Udah dibuka. Kiki aja Bu. Woi, macem-macem woi. Kenapa? Kiki mau. Ajril katanya Bu, Ajril. Ya, boleh ya kalian pilih. Nanti kita bagi-bagi saja karena ini kan materinya banyak. Kalau ibu yang menjelaskan semua kan kalian nanti bosan. Tapi kita saling berdiskusi saja, bagi-bagi. Nanti ada bioteknologi kesehatan, silakan dipilih ya. Kemudian untuk bioteknologi peternakan ada juga bioteknologi yang berperan untuk kesehatan. Ini baru syukran baru masuk. Nafila Ibu. Nafila apa Nafila maunya? Nafila. Peternakan. Oh ya, Nafila peternakan. Kemudian Rani bioteknologi kesehatan ya Rani ya. Ya silakan kalian dibaca-baca materinya, dipahami. Kalau sudah siap, boleh kita rangkum. Nah ini, atau mau ibu jelaskan dulu nih ya bioteknologi. Nah ini perbedaan bioteknologi konvensional dengan modern. Kalau bioteknologi konvensional, dia ada teknik fermentasi, kemudian tidak mengubah sifat dan proses pada agen, contohnya tempe, kecap, dan keju. Kalau bioteknologi modern, tekniknya rekayasa genetika, ini mengubah proses dan sifat pada agen biologi, contohnya insulin, vaksin. Nah, kita sekarang bahas yang bioteknologi konvensional yang berperan dalam kehidupan. Ibu kasih waktu 5 menit cukup untuk membaca. Boleh kamu jelaskan sendiri, boleh kamu ngerangkum. Piki mana aja boleh lah. Oke Bu. Yang sudah siap? Indah Bu, siap katanya Bu Indah. Indah sudah siap. Indah mah kayaknya emang sudah membaca dari rumah ya, rajin. Anak sama Bu. Iya, kamu juga harus mencontoh ya. Nah, Ya Bu. Ya Bu, siap. kalau sudah nanti ibu berhenti ininya nih. Indah siap? Ini ada Sri Asi baru masuk. Kalau udah siap, boleh Indah. Ini ibu udah berubah kan? Nggak ada tampilan PowerPoint lagi? Udah nggak ada tampilan PowerPoint ya? Nggak ada Bu. Ya udah silakan Indah kalau mau udah siap presentasi silakan dipresentasikan. Teman-temannya tolong disimak ya. Baik. Indah masih di mute itu Indah. Yang lainnya ibu mute ya. Ya Bu. Yang lainnya di mute, simak. Boleh videonya dibuka. Silakan Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indah akan menjelaskan tentang bioteknologi pangan. Bioteknologi pangan digunakan untuk menghasilkan makanan dengan bantuan mikroorganisme. Bioteknologi tempe, kecap, roti, dan minuman beralkohol. Yang pertama yaitu tape. Tape, proses pembuatannya menggunakan
ragi dengan bantuan mikroorganisme hamir Saccharomyces dan jamur Aspergillus. Tahapan-tahapan dalam pembuatan tape yang pertama terjadinya amilu berubah menjadi glukosa. Terus dampak karbon dioksida dan menjadi asam cuka. Kedua, pembuatan yogurt menggunakan susu melalui proses fermentasi. Satu, manfaat yogurt yaitu dapat meremanjakan kulit, membantu proses pencernaan, menjaga jantung tetap sehat, mengatasi jerawat, dan mengurangi kolesterol. Yogurt juga kalsium, vitamin A, B, C, E, dan K. Yogurt menggunakan bakteri asam laktat dalam susu. Yang ketiga, keju. Proses koagulasi, yaitu pengentalan protein pada susu. Keju juga menggunakan bakteri asam laktat, yaitu Lactobacillus casei. Yang keempat, kecap. Kecap menggunakan kacang kedelai melalui proses hidrolis dan fermentasi. Ibu udah. Iya. Terima kasih Indah, sangat lengkap ya. Yang lainnya disimak ya, nanti kita akan buat kesimpulan materi yang kita pelajari tadi. Terima kasih Indah. Nah, berikutnya mungkin yang Indah bikin, coba fotonya ditampilkan. Indah bikin ini nggak, mind mapping atau tampilan apa? Apanya membaca di buku? Bikin Bu, tapi cuman pakai pensil, Coba. jadi nggak jelas kalau difoto. Coba dilihatin aja. Dibuka videonya sebentar bisa Indah, pengen lihat di hasil karyanya. Videonya dibuka. Ayo buktikan hasil karyamu nak, wahai anak muda. Udah dikirim Bu ke si Piki Oh, enggak. fotonya. Maksudnya Indah buka video di sini, coba Ibu pengen lihat, terus ke handphonenya liatin gitu. Oke Indah, ayo sayangku. Bisa nggak Anak Dah? murid yang sangat baik. Pastikan segala murid. Ipiki juga anak murid yang baik. Oh iya. Kelihatannya. Makasih Indah ya. Memang nanti teman-temannya nyontek ke Iya. Indah ya. Boleh sekarang Nafila, silahkan tentang pertanian ya. Dikit dong. Yang kalian Bu, mah nggak ada buku paketnya Bu, Piki mah. Oh yaudah, nanti ada buku Belum paketnya. ditukerin. Boleh nonton video yang Ibu buat ya. Silakan Nafila, dibuka mute. Ibu Nafila peternakan. Oh ya silakan, boleh peternakan. Apa sih bioteknologi di peternakan gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan bioteknologi peternakan. Di bioteknologi peternakan diterapkan dalam yaitu dikembangkannya hewan transgenik melalui teknik rekayasa genetika. Manfaat bioteknologi di bidang peternakan melalui teknik rekayasa genetika yaitu meningkatkan produksi susu, pengembangan sapi transgenik yang tahan pada penyakit, dan mampu menghasilkan daging yang berkualitas dan mampu tumbuh dengan cepat. Cara pengembangan sapi transgenik yaitu memasukkan gen pengobro enzim lisostapin yang diambil dari bakteri Staphylococcus simulans. Iya. Ada lagi? Sudah Ibu? Udah. Jadi itu ya, itu termasuknya bioteknologi konvensional apa modern Nafila?
Yang rekayasa atau teman-teman yang lain bisa menjawab. Modern Ibu, Modern ya. Kenapa disebut modern, Nafila? karena menggunakan rekayasa genetika. Iya, betul. Selain itu apalagi? Dia tidak ada proses fermentasi ya. Iya, betul. Kalau yang tadi Indah sampaikan itu bioteknologi apa? Yang pangan Bioteknologi konvensional. Kenapa disebut konvensional? Karena melibatkan proses fermentasi. Ya, fermentasi. Kemudian mikroorganismenya juga langsung dicampur aja ya. Kayak misalkan kayak tadi singkong dikasih tapai, dikasih apa namanya ragi. Ragi itu kan mikroorganisme ya. Ragi dia berisi jamur ya. Kemudian yang berikutnya yang kedokteran. Rani ada? Rani bagian apa Rani? Kesehatan ya? Rani ada Rani di sini? Bioteknologi dalam bidang kedokteran. Oh iya. Antibodi monoklonal adalah antibodi yang diperoleh dari sumber tunggal. Manfaat antibodi monoklonal antara lain mendeteksi kandungan hormon krionik gonadotropin dalam menarik hamil, mengikat racun, menghasilkan serta mencegah penolakan tubuh terhadap hasil transplantasi cairan lain. Antibiotik adalah zat yang dihasilkan oleh mikroorganisme tertentu dan berfungsi menghambat pertumbuhan mikroorganisme lainnya di sekitarnya. Vaksin digunakan untuk mencegah serangan penyakit yang berasal dari mikroorganisme. Vaksin ya, antibodi monoklonal. Vaksin. Jelas Bu suaranya Bu. Iya, agak kecil ya suaranya. Ya, jadi tadi katanya vaksin sama monoklonal. Itu bioteknologi konvensional apa modern? Rani. Piki, menurut kamu itu modern apa konvensional? Modern. Modern Bu, Iya. kan vaksin. Iya, vaksin ya, karena dia rekayasa genetika. Piki, kamu mau Mm-mm. Ada lagi sekarang bioteknologi forensik atau lingkungan? Siapa yang Ada mau? nih Bu. Piki. Apa siapa? Bentar. Ibu nggak jadi Bu. Erli Yasna mau menjelaskan? Yang lain aja Bu. Noviani Teknologi lampu. atau Indira? Noviani mau apa? Novi? Mau menjelaskan yang lingkungan? Pikir aja Bu. Teknologi reproduksi. Ya udah, Piki silakan. Peranan bioteknologi bidang lingkungan ada bakteri genus Procedomonas, yaitu penambahan nutrisi kalsium, fosfat, dan bakteri untuk membersihkan tumpahan minyak. Ada bioremidasi, pemanfaatan bakteri untuk menguraikan polutan penyebab pencemaran perairan. Yang ketiga ada fitroremedasi, pemanfaat seperti eceng gondok untuk mengatasi pencemaran air karena limbah. Oh, iya. Itu semuanya bioteknologi konvensional apa modern? Modern kayaknya Bu. Modern ya, karena dia menggunakan itu ya. Bu, putus-putus suaranya. Suara ibu putus-putus, sinyal kali ya. Ya, untuk yang lingkungan sudah selesai. Yang dampaknya terhadap kesehatan apa sih bioteknologi ini? Bagus nggak? Bagus. Bagus ya, ada yang positif, ada yang negatif. Udah. Kita materi pertemuan satu ini udah selesai. Nanti kalian untuk praktik tugasnya kalian boleh terserah kalian. Nanti kita buat kesimpulan. Kesimpulannya materi hari ini apa? Ada yang mau menyimpulkan?
materinya mempelajari tentang bioteknologi. Ya, apa itu bioteknologi? Yang kedua kita belajar tentang apa perbedaan Antara bioteknologi. bioteknologi konvensional dan modern. Iya. Kalau modern bagaimana cirinya? Perubahan gen Melibatkan prinsip konvensional dan modern. Iya. Kalau yang konvensional tidak melibatkan rekayasa genetika ya, seperti itu. Kita juga belajar. Nah, ini di sini, rekayasa genetika. iya, ini tadi, prinsip iya, ini peranan bioteknologi yang tadi disampaikan oleh Indah ya. Ada tempe, dia bahan makannya kedelai, Rhizopus oligosporus, kecap, kedelai, mikroorganisme Aspergillus, tauco, keju, yogurt. Ini adalah bioteknologi konvensional. Kelihatan nggak? Iya. dari yogurt apa bu namanya? Nah, kalau dari yogurt ini ada Streptococcus thermophilus. Kelihatan ya ini PPT Ibu? Enggak, Bu. Oh, belum. Oh, Ibu belum presentasikan, maaf. Nih. Ini yang tadi dipaparkan oleh Indah. Ini adalah kelihatan sekarang? Ini bioteknologi konvensional, ada tempe, kecap, tauco, keju, yogurt. Ini mikroorganismenya. Semuanya mikroorganismenya tanpa diberikan perlakuan, hanya dimasukkan saja ke bahan makanan tersebut ya. Nah, yang ini bidang pertanian. Melakukan manipulasi susunan gen dari organisme agar organisme memiliki sifat baru. Menambah atau menghilangkan gen. Ini bidang peternakan. Meningkatkan kualitas susu dengan hormon bovin somatropin, tahan terhadap penyakit, cloning, gitu kan? Ini bidang kesehatan, pembuatan antibiotik, insulin, vaksin. Ini semuanya adalah modern. Kemudian lingkungan, tadi yang dijelaskan oleh Vicky, bakteri genus Pseudomonas, bioremedasi, pitoremedasi. Ini udah ada di YouTube-nya Ibu ya. Putus-putus, tapi dibaca kan? Nah, bidang forensik. Bidang forensik di sini ada untuk menginvestigasi kegiatan. DNA fingerprinting. Untuk kejahatan biasanya kan menggunakan sidik jari, sekarang tidak. Nah, itu deh materi hari ini. Nah, kenapa? Kenapa, Neng? Ada pertanyaan? Sudah jelas? Ya? Produk bioteknologi minggu lalu dikumpulin. Ya. Jadi kalian habis ini, ya kalian kan nanti praktek produk bioteknologi konvensional. Itu untuk keterampilannya. Kalian kerja dalam kelompok, kita akan bikin kelas kolaborasi untuk keterampilannya ya. Nanti ke kelas kolaborasinya kalian membuat produk bioteknologi. Nanti untuk kalau dari IPA tugasnya kalian membuat produk bioteknologi. Nanti untuk bahasa Sundanya kalian membuat video dalam bentuk drama gitu ya. Nah, untuk matematikanya kalian mengukur si tape, misalkan silindernya diukur itunya. Kemudian untuk pamerannya boleh kalian dalam bahasa Inggrisnya membuat iklan dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesianya dalam membuat teks inspiratif. Kalau untuk prakarya kan pengemasannya. Nah, kalau untuk TIK itu ada kalian pada saat pembuatan pembuatan video itu dinilai juga sama TIK. Untuk PAI sama PKN itu menilai sikap kalian. Seperti itu. Nah, itu tugas buat nanti kalian lakukan kerja kelompok untuk menilai keterampilan, dan itu nanti akan masuk juga ke dalam nilai ujian praktek IPA. Untuk tugas yang sekarang, untuk yang individu, boleh kalian nanti membuat video atau kalian membuat peta pikiran atau rangkuman, terserah kalian. Nanti kirimkan ke WA Ibu saja untuk tugas yang hari ini ya. Nah,
Sekarang refleksi dulu deh, apa yang kalian rasakan dalam pembelajaran hari ini? Senang? Senang? Itu suaranya Bu kurang jelas. Oh, kurang jelas ya. Memang sinyal sih ya, karena hujan ya. Nah, nanti insya Allah mungkin setelah kalian mengumpulkan bioteknologi yang berikutnya, kalian kan tanggal 5 mau ujian, nanti kita ada pertemuan lagi. Mungkin insya Allah seminggu sekali kita akan adakan Zoom meeting, karena sekarang kondisinya masih pandemi. Ya, sekarang sambil menutup, kita lakukan nyanyi lagi saja ya. 6 jari, 6 jari. Gimana senam jari? Yang tadi teh, yuk tentang bioteknologi ya. Iya. Pilih satu apa semuanya. Yang bioteknologi kan kalian konvensional aja. Misalkan kalau Bu saya maunya roti, Bu saya maunya tape, boleh. Jadi produknya hanya satu. Iya Bu. Jelas ya. Sekarang kita mau penutupan. Piki mau senam jari gimana Piki? Boleh dicontohkan nanti kan? Enggak jadi Bu, enggak jadi Bu, enggak jadi. Kenapa nggak jadi? Yang penting kalian happy ya, tetap sehat. Iya Bu. Jaga protokol. Kita nyanyi lagi aja ya. Kita nyanyi lagi boleh? Iya Bu. Boleh Bu. I'm so Boleh happy banget. Bu. Ya, sambil kita tutup ya. Jangan sok bahasa Inggris. Iya, 1, 2, 3. Kelihatan nggak? Teksnya kelihatan nggak? Belum ya? Ibu buka lagi nih. Ini pelangi-pelangi ya. Pelangi-pelangi. Bisa kan? Ku senang belajar. Ayo 1, 2, 3. Asik. Ku senang belajar. Belajar apa saja. Ayo. 1. Bertanya Pada siapa saja. Ku senang berteman dengan semuanya. Belajar berteman buatku bahagia. Udah Ibu. Yaudah, terima kasih atas waktunya ya. Ibu tunggu tugasnya. Kalau yang Ibu ulangi lagi. Kalau yang hari ini pertemuannya, kalian boleh membuat rangkuman dalam peta pikiran, atau kalian membuat video menjelaskan materi. Boleh pilih dari bioteknologi pertanian atau peternakan ya. Kirimkan ke WA Ibu. Nah, untuk keterampilannya kalian tadi berkelompok membuat produk bioteknologi konvensional yang kelas kolaboratif. Iya Ya, Bu. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh meninggalkan room ya. Refleksi pada pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional, yaitu perasaan yang dirasakan selama perencanaan dan pelaksanaan. Saya merasa senang karena akan belajar merencanakan pembelajaran yang baru, tapi juga ada rasa malu dan khawatir salah karena ini merupakan hal yang baru bagi saya. Kemudian pembelajaran yang didapatkan selama perencanaan dan pelaksanaan, yaitu saya banyak mendapatkan pelajaran berharga bahwa pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional itu sangat penting dan perlu persiapan yang baik sehingga tujuan diharapkan dapat tercapai. Pun rencana perbaikan untuk selanjutnya, saya harus mempersiapkan perencanaan lebih baik lagi, mengemas media pembelajaran semenarik mungkin, dan memasukkan diferensiasi proses, produk, dan konten, serta pembelajaran kompetensi sosial dan emosional sebaik mungkin. Demikian refleksi saya selama penerapan pembelajaran diferensiasi sosial dan emosional.